Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mrs. Kahestiana SSM Hum yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan hasil analisis kami. Kami dari grup 10 akan membahas tentang konflik batin tokoh utama pada novel A Breath of Fresh Air karya Amelia Maladi. Berikut adalah nama-nama anggota kami, yaitu saya sendiri, Kinanti Putri Sendawati, dan ada dua rekan saya, yaitu Alia Nurjana dan Dodi Dwi Winarto. Eh, yang pertama, ada pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Kami mulai dengan pendahuluan. Konflik batin pada sebuah cerita adalah bentuk pertentangan dalam diri suatu tokoh cerita fiksi. Konflik batin ini banyak mengeksplorasi berbagai masalah kejiwaan dengan menggunakan sudut pandang orang pertama atau gaya aku. Konflik batin ini dimunculkan dalam karya fiksi untuk menentukan kualitas, intensitas, dan kemenarikan suatu karya. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai konflik batin pada tokoh utama yang terdapat di dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul konflik batin pada tokoh utama dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana latar belakang konflik batin pada tokoh utama dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Yang kedua, bagaimana cara tokoh utama dalam mengatasi konflik batin yang dialaminya dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Dan tujuan yang kedua adalah mendeskripsikan cara tokoh utama dalam mengatasi konflik batin yang dialaminya dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penjelasan secara lebih rinci mengenai bentuk konflik batin tokoh utama, faktor-faktor yang membelatar belakangi konflik batin, dan cara tokoh utama mengatasinya dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amoya Maladi. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian dan sebagai pembanding dengan penelitian lain ketika sedang meneliti konflik batin yang terdapat di dalam novel. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bentuk rujukan untuk ide gagasan baru. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori tokoh. Menurut Abrams, dalam Nurgiantoro 2010 halaman 165, tokoh merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang ditampilkan dalam suatu karya, naratif, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Yang kedua ada kajian teori konflik. Menurut Welek dan Weren, tahun 2014, halaman 262, konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyeratkan adanya aksi dan reaksi balasan. Jadi, oke baik. Selanjutnya ada konflik internal. Konflik internal adalah konflik kejiwaan, masalah muncul akibat adanya pertentangan antara manusia dengan dirinya sendiri. Misalnya pertentangan antara dua keinginan, pilihan yang berbeda, harapan atau masalah lainnya. Stason. Menurut Menderov,
tahun 2011 mengatakan bahwa konflik terjadi karena manusia harus memilih. Konflik juga bisa terjadi karena masalah internal seorang yang berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi karena adanya pertentangan dua kepentingan yang saling bertolak belakang, seperti pertentangan antara kebebasan dengan ketidakbebasan, kerjasama dengan persaingan, ekspresi impuls dengan standar moral, dan sebagainya. Konflik batin. Konflik batin adalah konflik yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik batin ini terus bergelora dalam alam tak sadar manusia dan mengganggu ketentraman pikiran individu meskipun tidak disadari. Kondisi psikologis semacam ini biasanya dihadapi oleh orang yang memiliki banyak masalah pribadi tetapi tidak memperoleh pemecahannya. Menurut Sukhat, tiga pembahasan konflik batin pada tokoh utama dalam novel A Breath of Fresh Air karya Amelia Maladi. Konflik batin Anjali diantaranya ada konflik batin Anjali. It was many years ago, yet I seem to be judged in some times where Prakas is excised. It was like history repeating itself. Prakas was here again and once again. I wasn't sure what I felt for him. Berdasarkan data di atas, Anjali mengalami konflik batin, merasakan dirinya masih terjebak dalam perasaan di mana Prakas di dalamnya. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya ia masih tidak yakin terhadap perasaannya. Anjali mulai merasakan kebingungan dan banyak pertanyaan di kepalanya setelah Prakas kembali datang. Selanjutnya, konflik batin Sandip. Who could I tell her had her feeling hurt? She didn't even know she felt the things that hurt me. Her eyes lit up at the name of Prakash, but I didn't know if it was with anger or with pleasure. Pada penggalan cerita di atas, sudut pandang berganti menjadi sudut pandang Sandip. Ketika mereka pulang dari pasar sayuran, Sandip kembali memikirkan kejadian-kejadian sebelumnya. Ia merasa bahwa setelah kehadiran Prakas dan istrinya di OT, membuat Anjali terlihat lebih gelisah, lebih stres, namun terkadang ia gembira, apalagi ketika Prakas sudah meminta maaf kepada Anjali dan Sandip tahu itu akan lebih berarti baginya. Selanjutnya, konflik batin Prakash. Why did she always have to test the limits of my passions? Sometimes I thought about leave Indu, but forcing her will ruin my career in the army. Pada kutipan ini, Prakash memiliki konflik batin dengan pemikiran untuk menceraikan istrinya Indu. Menurutnya, Indu selalu menguji kesabarannya. Ia bertanya-tanya tentang masa lalu Sandip dan Anjali. Itu yang membuat Prakash terkadang berpikiran untuk menceraikannya. Namun, di sisi lain, Prakash bingung jika Prakash menceraikan Indu, ia berpikir itu akan menghancurkan karirnya sebagai seseorang yang sudah berpangkat karena koneksi yang dimiliki oleh ayah Indu. Selanjutnya ada cara tokoh utama dalam menyelesaikan konflik batin yang dialaminya. Yang pertama, penyelesaian konflik batin Anjali. Now, if you're doing speaking with my parents, please leave. We are getting ready to have lunch. Anju said in controlled voice. It was the same voice that told me she wants to divorce. Dari kutipan ini, penyelesaian konflik batin Anjali yang masih bingung dengan perasaannya setelah Prakash kembali. Anjali mulai menegaskan pada dirinya sendiri, terbukti saat Prakash datang ke rumah baru Anjali dan Sandip. Anjali mulai membatasi bicara dengan Prakash. Tidak peduli hal apa yang akan Prakash sampaikan, Anjali berusaha mengontrol suaranya agar tetap tenang dan memilih untuk mengatakan kepada Prakash jika ia sudah selesai berbicara dengan orang tua Anjali, Prakash harus pergi karena keluarga Anjali
akan melakukan makan siang. Selanjutnya, penyelesaian konflik batin Sandip. Yet I wouldn't change a thing. This is what made Anjali the woman I love. Her vivacity, her love for life, and her fierce passion made Anjali, and I could not hold against her. Dari kutipan di atas dapat dilihat bagaimana sikap Sandip yang yakin bagaimanapun kehadiran Prakash tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Anjali. Anjali tetaplah istrinya. Dia masih tetap mencintai Anjali. Penyelesaian konflik batin terakhir yaitu penyelesaian konflik batin Prakash. All married somehow. I mean, I don't know anyone who is divorced except you. I stroked her cheek gently. I abhorred the situation we were in. We were caught up in a game. We were masked all the time. Dari kutipan ini, Prakash menyelesaikan konflik batinnya dengan memilih tetap bersama Indu di atas semua kepalsuan. Mengesampingkan pikirannya untuk bercerai, Sandi berbicara kata-kata manis kepada istrinya. Namun, pada kenyataannya, Sandip selalu menggunakan topeng saat berhadapan dengan istrinya. Sandip masih sering memikirkan Anjali saat ia dan istrinya bertengkar seperti ini. Selanjutnya, yaitu bab penutup. Kesimpulan, novel A Breath of Fresh Air ini merupakan novel feminis yang menunjukkan keberanian seorang wanita untuk menentang adat yang berlaku, menuntut kesetaraan antara pria dan wanita. Yang terakhir ada saran, kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami dalam menganalisis dengan penjelasan yang lebih luas lagi mengenai konflik batin yang dialami para tokoh utama dalam novel. Kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan peneliti selanjutnya agar meneliti dengan lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada Kina. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekian dari kelompok kami, hasil analisis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan apabila ada pertanyaan, dapat teman-teman ajukan di dalam kolom LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.